Kopi Bosian, kopi senangan, kopi rangkaian. Selamat pagi dan shalom saudari, di mana saja kamu berada pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih pertama-tama masih hidup. Walaupun sebagian kamu dikarantinkan, sekurang-kurangnya sabda Tuhan masih dapat didengari di setiap pelosok muka bumi ini. Minggu ini kita dalam minggu keempat dan juga minggu kritikal bagi seluruh Malaysia. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, sabda yang kuat yang kita dengar tadi, yang akan memberi kita pengharapan dan yang juga memperkenalkan kita siapa Yesus sebenarnya. Dan kita masih dalam awal tahun, dan ini ada Januari yang terakhir sebelum kita memasuki bulan 2, di mana banyak perayaan dan banyak juga pertobatan, sebab kita akan masuki Rabu Abu dan Prapaskah. Beberapa tahun yang lalu, apabila saya bagi seminar tentang liturgi, ada satu bengkel yang selalu saya kasih, yaitu tentang mengapakah sabda Tuhan pada zaman ini makin lama makin kering. Dulu dia berkuasa. Bila diwartakan, semua orang mendengar dan semua orang menjadi percaya dan semua orang bertobat apabila mendengar firman Tuhan. Tetapi kenapa sabda Tuhan nampak begitu kering dan tidak lagi berkuasa? Dan itulah bengkel yang selalu saya berikan, dan kebanyakan jawaban mereka adalah tentang pewartaan dalam gereja, persiapan para lectors dan commentators, para petugas-petugas liturgi. Tidak nampak, dia bilang. Tidak ada eye contact, tidak ada persiapan, pakaian seleke. Cara berjalan pun macam pergi tamu, pergi pasar. Dan cara bercakap pun, intonasi pun macam itu novel dan macam baca newspaper. Jadi sebab itulah kenapa sabda Tuhan tidak lagi berkuasa. Sebab inilah daripada pribadi setiap yang bertugas sebagai pelayan liturgi. Dan ini yang terjadi dalam dunia kita pada zaman ini, di mana iblis pertama mau supaya dia mau merusakkan gereja dengan berbagai cara, dan dia akan menggunakan kamu juga itu untuk merusakkan. Kalau bukan kamu, digunakan orang lain dan semua ini. Dan inilah kita lihat suara-suara pemimpin gereja makin lama makin tidak didengari, sebab kita berhadapan dengan banyak skandal. Dan inilah yang membuatkan sabda Tuhan tidak lagi begitu nampak berkuasa. Dan apa yang dikatakan oleh para uskup ataupun pemimpin-pemimpin gereja tidak lagi berapa siok mau didengar, tidak lagi berapa berkesan, tidak ada lagi kewibawahan. Sebab kenapa? Sebab kita lihat kita berhadapan dengan banyak suara-suara yang mau didengar, termasuklah suara-suara yang memanggil kamu untuk berpaling kepada Tuhan ataupun melarikan diri daripada Tuhan. Dan hari ini, dalam pembacaan pertama hari ini, kita mendengar daripada pembacaan kitab Ulangan, di mana umat-umat Israel selama ini mereka berhadapan dengan banyak penderitaan, mereka diseksa, mereka berhadapan dengan juga penganiayaan dan apa yang berlaku pada zaman itu. Dan Tuhan mengantar Musa, dan Musa yang dengan kuasanya yang Tuhan berikan berkata, seperti sekali peristiwa berkatalah Musa kepada bangsanya, seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu bagi Tuhan Allahmu, dan dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengar. Dia yang harus kamu dengar. Jadi kita lihat, Yesus adalah Musa yang baru, the new Moses, dia bilang dalam bahasa Tembunan, the new Moses. Sebab Musa yang lama orang mendengar, tapi selepas itu mereka buat bahala. Dan kita lihat bagaimana dalam pembacaan pertama pada hari ini, dialah yang harus kamu dengarkan. Di Gunung Horeb dulu pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku, dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati. Lalu berkatalah Tuhan kepada aku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi. Dan ini juga kita ingat,
why Yesus adalah Musa baru, the new Moses. Sebab dibilangkan Musa di sini mengatakan dia yang harus kamu dengarkan. Sewaktu Yesus dan muridnya Peter, Yohanes dan Yakobus naik ke Gunung Tabor, dan di sana waktu mereka Yesus berdoa tiba-tiba diliputi oleh embun, dan di sana Yesus berada di tengah-tengah, Nabi Elia di sebelah dan Musa di sebelah. Dan apa yang terjadi waktu itu? Terdengar suara, inilah anak kesayanganku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi Yesus adalah kepenuhan apa yang diwartakan oleh perjanjian lama. Kepada Yesus kita harus dengar. Dia yang kita mau dengar, dia bilang. Dan dialah yang harus kamu dengar. Dia yang harus kamu dengar. Jadi kita lihatkan pada zaman ini banyak gembala-gembala, pemimpin-pemimpin yang boleh berkata-kata dengan baik, tetapi tidak ada satu pun yang dapat membawa kita kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya Yesus saja. So itulah kita lihatkan di sini. Apa yang dikatakan mereka itu, baik, aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau di antara saudara-saudara mereka sendiri. Dan aku menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan inilah yang kita lihat. Kebanyakan para nabi-nabi bukan saja mewartakan tentang Tuhan, tetapi tentang pertobatan. Dan Tuhan menaruh firman-Nya dalam mulut dia. Seperti Nabi Yeremia, di mana dikatakan bila dia kena utus, dia bilang, jangan Tuhan, saya masih muda, saya masih ada butungan, jangan, suruhlah orang lain, saya masih muda, saya tidak pandai bercakap. Tapi Tuhan bilang, kalau saya suruh kau pergi. Don't worry, dia bilang, what you going to say, dia bilang dalam bahasa Kaningau. Don't need to worry, dia bilang, I will put my word in your mouth. Dan itu juga yang memberi pengharapan saya secara pribadi. Sebab itulah kita harus mendengar firman Tuhan dan harus hidupi itu firman Tuhan dalam hidup kita. Terutama kamu para katekis pembimbing semua. Dan di sanalah kenapa kadang-kadang kamu punya suara tidak didengar oleh anak-anak didik kamu. Sebab banyak orang mengenali Yesus tapi tidak percaya. Dan kita akan pergi kepada Injil nanti. Sebab itulah, jika kamu mendengar suara Tuhan pada hari ini, jangan keraskan hati kamu. Dengarkanlah, suara Tuhan sekarang berbicara kepada kita. Suara Tuhan itu adalah sangat kuat, sangat berkuasa. Terjadilah matahari, maka terjadilah matahari. Terjadilah bintang, maka terjadilah bintang. Terjadilah tanda yutung, maka terjadilah tanda yutung. Tapi dia lupa cipta kusai yutung. Kamu tahu kusai yutung? Itu tandu yutung itu perempuan, yang kusai yutung itu lelaki ya. Tapi tidak ada, jantan. Jadi terjadilah bulan dan bintang, maka semua terjadi. Firman yang berkuasa. Dan sebab itulah pada hari ini, orang yang tidak mendengarkan firmanku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, dan inilah bagaimana Musa memberitahu orang yang tidak mendengarkan. Dia bilangkan, orang yang tidak mendengarkan firmanku, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Yohanes 1:14. Di mana firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman yang sebelum ini melayang-layang dan yang menciptakan segala-galanya, sekarang dia turun dan menjadi manusia seperti kita. Sebab dia mengasihi setiap diri kita. Pada saat ini, bagi kamu para katekis yang sekarang ini dalam kesedihan, kekecewaan, kita lupa bahwa Tuhan berbicara kepada kita setiap hari dalam diri Yesus Kristus. Dan di sini dia bilangkan, orang yang tidak mendengarkan firmanku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi saat itu harus mati. Jadi inilah saudara yang terkasih, dengarkanlah dia. Ada banyak suara kita mau dengar pada saat ini, zaman ini. Suara obat-obatan tentang COVID, suara tentang obat yang the best, obat yang paling mahal yang boleh menyembuhkan banyak penyakit. Tetapi ada satu penyakit yang mereka tidak boleh sembuhkan, yaitu penyakit rohani. Dan penyakit dosa, itu mereka tidak dapat sembuhkan. Macam mana mahal itu obat. Saya itu kita lihat, setiap hari kita lebih banyak mendengar suara-suara yang tidak memberi pengharapan, tetapi yang suara-suara yang mahal, yang main bayar punya.
Jadi kita pergi kepada pembacaan kedua pada hari ini, di mana di sini Paulus telah menganjurkan beberapa orang untuk berpantang sepenuhnya, seperti juga minggu lalu, yang beristri dibilangkan pura-pura tidak ada istri, yang bersuami pura-pura tidak ada suami, yang banyak kaladi pura-pura tidak ada banyak kaladi. Saya bilang itu minggu lalu. Tetapi hari ini berpantang, apa yang dikatakan oleh Paulus telah menganjurkan beberapa orang untuk berpantang sepenuhnya. Salibat yang dipersembahkan kepada Tuhan itu dianjurkan mengingat pengabdian sepenuhnya kepada Tuhan dan gerejanya. Dalam beberapa series apa yang kita bantu segmen-segmen Cahaya Kinabalu, banyak soalan-soalan. Kenapa Father tidak kawin? Dia bilang, bukan kami tidak kawin, kami normal, kami handsome juga macam suami kamu. Tapi ini panggilan, kami memilih sebab supaya kami dapat mengabdikan Tuhan sepenuhnya. Kalau kami ada istri, kalau kami pergi outstation, tidak pernah jumpa istri yang tidak cemburu. Jadi saya itulah, kami mengorbankan segala-galanya panggilan Tuhan untuk melayani secara total. Dan banyak orang, pada sayang kau tidak kawin, kau handsome, dia bilang, sih angkat bakul naik sendiri kan. Saya bukan onsom, mata onsom, asam. Kebanyakan father seminarian, walaupun muka orang macam berut yang 4 segi kan, atau macam jalan telupit yang tidak pada rata, kalau jadi father tuh handsome tuh. Ini dua seminarian yang membaca tadi itu pada pakan muka orang macam berut yang 4 segi, bila orang sudah jadi father itu handsome itu. Kamu nampak, sebab ada cahaya. Tapi maksudnya di sini, itulah sebabkan total dedication memberikan. Begitu juga para pembimbing katekis. Banyak di antara kamu yang berumah tangga, banyak di antara kamu yang mempunyai tanggung jawab. Dan bukan itu saja, kamu melayani pun bukan berarti kamu perfect, bukannya berarti kamu sempurna. Kamu pun paling banyak kelemahan. Anak kamu mungkin tukar agama, kau punya suami mungkin cari yang lain, ataupun istri kamu cari yang lain. Semua ini akan berlaku dalam hidup kamu. Tapi ingat, iblis mau memisahkan kamu daripada keluarga kamu. Sebab dalam zaman ini, institusi gereja dan keluarga yang akan diancam. Institusi keluarga. Sebab itulah, kita bukan saja mengenal Yesus, kita harus percaya. Banyak orang mengenal Yesus, tapi kamu harus percaya juga. Bila kamu membimbing anak-anak, bukan yang apa yang kamu tahu di sini, tapi apa yang kamu imani di sini. Supaya apabila kamu memberi, dorang mendengar dan dorang akan menerima. Jangan kamu memberi karena kamu pintar. Beri karena kamu digunakan oleh Tuhan sebagai alatnya untuk menyampaikan kabar pengharapan, kabar baik, dan memberikan iman kepada mereka. Seperti juga tema Catechetical tahun ini adalah Community Paroki, Agent Iman, Harapan, dan Kasih. Dan inilah sebagai katekis, kamu membawa sebagai agent iman, membawa harapan, dan menunjukkan cinta kasih Allah melalui pelayanan kamu. Dan sebab itulah dalam Rasul Paulus pada hari ini, Kristus telah memperingatkan agar orang waspada terhadap keprihatinan yang berlebihan dan pengabdian kepada dua orang Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan secara mutlak merupakan nasihat kepada beberapa orang, namun semua saja wajib berusaha agar jangan dirisaukan oleh perkara-perkara duniawi. Walaupun kamu punya keluarga, bila kamu melayani, kamu fokus kepada itu, dan Tuhan akan menjaga keluarga kamu. Tapi apabila kita menduakan Tuhan, kita tidak tahu mana yang mau didulukan, di sanalah berlakunya kerisauan. Banyak orang bilang, saya mau pergi gereja, semua aktif di gereja, tapi saya buang masa. Bila kita melayani di gereja, tidak pernah buang masa. Tapi kalau kamu duduk di jam tunggu Gusti di kedai Pakistan, itu baru buang masa. Dan kalau kamu duduk di kedai kopi dan membawang, menggosip, mengumpat, itulah buang masa. Tapi kalau kamu di gereja, kamu melayani dan kamu balik dan melayani keluarga kamu, itu yang membawa berkat kepada kamu. Walaupun kamu berhadapan dengan banyak masalah, kamu masih ada kekuatan untuk terus melayani. Dan jangan mengalah, sebab setan sedang berusaha untuk menjatuhkan gerejanya, yaitu umat.
Dan kita lihat dalam Injil pada hari ini, kita masih dalam bab pertama Injil Markus. Dan Injil Markus yang difokuskan pada tahun B. Dan di sini kita lihat minggu lalu bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Dan Yesus pelan-pelan berkarya. Dan di sini mukjizat pertama Yesus di dalam Injil Markus pada hari ini kita dengar. Sangat-sangat memberikan kita pengharapan dan supaya kita mau lebih mengenali Yesus. Bukan saja mengenali dia, tetapi kita harus percaya. Iblis pun percaya mengenali Yesus, tapi mereka tidak percaya. Dan kita dengar apa dia cakap di sini. Pada awal karya Yesus, kita lihat beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum, sebab kawasan Galilea. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang takjub pengajarannya. Dan Yesus apabila dia mengajar, he breaks the word bar. Sebab itulah kan, setiap kali padri pergi memberkati rumah, pergi memberkati orang sakit, atau pergi buat pelayanan, dia harus baca firman Tuhan dulu. Kemudian dia kasih pecah-pecahkan. Atau dalam bahasa Dusun Tambiau di Ranau, mengatakan, dia bilang, we have to break the words. Bila kita pecahkan sabda itu, supaya iman tumbuh melalui pendengaran, bah. Jadi apabila mereka sudah mendengar firman Tuhan itu, dong rasa itu firman Tuhan begitu manis, dan di sanalah menumbuhkan iman kepercayaan mereka. Dan di sini kita lihat apa yang terjadi selepas saja dia buat pengajaran itu kan, sebagai orang yang berkuasa. Bila dia bercakap yang sangat berkuasa, bah, semua orang takjub. Kalau orang kagum, takajud, macam juga pernah mau kirayo dulu ada yang dalam bahasa Jepun. Waktu pintu belas kasihan di Ranau, ada ini satu orang dari sekretariat, seorang wanita, pindik, sebab saya tinggi kan. Saya pandang rendah dia, sebab dia rendah. Dia pandang tinggi saya, sebab dia tinggi. Jadi dia bilang, bila dia tinggal saya kan, begini mulut dia. Sekitar gitu lalat masuk. Kenapa kau begitu? Father, dia bilang, selama ini saya dengar kau punya suara saja di gereja, tapi sekarang saya nampak kau. Begini dia tengok. Macamlah sini malaikat. Gini dia tengok, dia hampir kena stroke, tidak dapat bernapas. Jadi saya bilang, apa yang mengherankan kau? Saya bilang, Father, saya selalu dengar suara kau dulu, tapi dia pernah. Sekarang saya nampak kau in person. Itu supaya kamu mengerti apa yang saya maksudkan di sini, di mana selepas saja Yesus mengajar, semua orang ternganga-nganga gini. Lalat lipas pun mereka tidak sadar, nyamuk gigit pun mereka tidak rasa. Mereka betul-betul terpogun apabila Yesus mengajar, penuh dengan kuasa, penuh dengan kewibawaan, sampai setan pun tidak tahan. Jadi kita lihat, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ingat, dalam gereja pun iblis boleh masuk juga, tahu. Kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apa urusan? Selama ini mereka berkuasa, selama ini mereka berjaya memperdayakan banyak manusia. Iblis instill fear in our hearts. Iblis dia menanam itu ketakutan dalam hidup kita, Pak. Dan apa urusanmu, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, dia bilang. I know who you are. Iblis mengenali Yesus kan? Kamu kenal Yesus kah? Para pembimbing yang di sana Manggatal, yang sana Inanam, ataupun di Kota Morudu. Kamu kenal Yesus kah? Iblis lebih kenal, tahu. Tetapi mereka tidak percaya. Nampak Yesus adalah satu gangguan bagi mereka. Masalah iblis, mereka mengenali Yesus, dia kenal dia anak Allah kan semua, tetapi mereka tidak percaya. Jadi sebab itulah apa yang Yesus katakan di sini. Aku tahu, iblis mengatakan, aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah. Ketengok, aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Dia tahu kan? Tetapi Yesus menghadiri, katanya, diam. Keluarlah daripadanya. Bayangkanlah perkataan diam. Di mana kamu dengar itu perkataan diam? Waktu mereka berada di
lautan. Tiba-tiba ombak besar. Mereka bangunkan Yesus. Yesus berdiri. Tenang, diam. Semua pun diam. Dan lihat perkataan Yesus. Bila dia cakap, diam. Dia tidak berkata, dalam nama Tuhan Allah, diamlah kau si jahat. Dia tidak pakai nama kedua, ketiga, keempat. Tapi dia pakai suaranya sendiri. Sebab bila dia berbicara penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kuasa. Dan inilah yang dituntut oleh gereja kepada kita, terutama para katekis. Kita bukan saja mengenali Yesus, kita harus percaya. Dan disinilah apa yang terjadi. Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka membincangkan, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru, dia bilang. Guru ini berkata dengan kuasa, roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya. Bila Yesus berkata kepada orang buta, sembuhlah. Bila dia katakan kepada anak Jairus, bangkitlah. Semua terjadi. Yesus adalah kata-kata Yesus, sabda Yesus adalah kuat. Apabila dia berkata kepada roti itu, inilah tubuhku, dan terjadi tubuh Yesus. Bila dia katakan kepada anggur itu, inilah darahku, terjadi darah. Dan inilah sabda yang keluar daripada mulut Yesus, sangat berkuasa, sangat berwibawa. Saya itulah para umat-umat yang dikasih, dan juga kamu yang sedang minum kopi, sedang makan kue salah bikin, kue panjaram kamu tidak menjadi semalam, dan yang makan mie goreng kosong, percayalah, jangan mengenali Yesus. Saya beritahu kepada para pembimbing katekis selalu, di sekolah, anak dididik untuk kasih basar itu otak, supaya dapat ingat semua. Kalau tidak dapat ingat, main bakar, minum tuh air. Tetapi di gereja saya bilang, dalam mendidik anak-anak saya bilang, apa yang mau kasih besar bukan itu otak, tapi itu hati, supaya Yesus boleh masuk di sana. Itu perbezaan dia. Jadi ini yang saya katakan, itulah sebab kenali Yesus dengan lebih dekat, kenali dengan membaca sabdanya. Sabdanya sangat berkuasa. Terjadilah malam, maka terjadi malam. Keluarlah setan, maka setan pun tak keluar. Pernah saya selalu katakan kepada CCR, ini itu doa kelompok. Dan bagi kamu yang doa kelompok yang mendengar pada saat ini lagi saya mau tekankan lagi. Bila kamu adakan doa kelompok, jangan lupa nyanyi lagu dalam nama Yesus ada kemenangan. Jarang sudah orang nyanyi ini. Di Ranau saya suruh tapi jarang ada nyanyi. Jadi saya harap kamu selalu nyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Haleluya. Saya menyanyi pula. Jadi saya itulah nyanyi itu lagu, jangan nyanyi lagu yang jiwang-jiwang punya, tapi nyanyi lagu yang bahwa nama Yesus dapat mengubah segala-galanya, nama Yesus dapat menghancurkan setan. Dan setelah itu lalu tersebarlah dengan cepat tentang Yesus ke segala penjuru seluruh daerah Galilea. Dan setelah itulah para pembimbing katekis yang dikasihi, saya tahu kamu penuh dengan kesedihan pada saat ini, tapi ingat, dalam ucapan saya, pesan saya nanti, kamu dengar, saya tidak mau ulang sini, kamu akan dengar pesan saya nanti sebelum besok berangkat kita Karang. Dan ada juga orang WhatsApp beberapa minggu yang lalu, Father, dia bilang, kau boleh tolong ceritakan ke pengalaman Father tentang berhadapan dengan si jahat. Saya bilang ada banyak, mana satu kau mau? Yang kuat sikit, dia bilang. Sebab semalam pun kami punya segmen bersama seminarian pada Perancis, juga mengkongsikan pengalaman dia, bagaimana dalam kehidupan dia, pengalaman yang luar biasa, bagaimana masa dia accident. Apa yang membantu dia adalah malaikat pelindung dan doa Bunda Maria. Dan ini adalah doa gereja. Kamu dengar itu cerita, kamu sudah dengar itu cerita, itu pengalaman tuh. Sebab ada yang minggu-minggu lalu ada orang tanya. Jadi kalau macam minggu depan lah saya kongsikan ini pengalaman, sebab nanti lambat. Bagi saya masa 2,5 lah, saya kasih shortcut. Sewaktu saya melayani di Hati Kudus, ataupun when I was serving at the cathedral,
Waktu itu saya padri muda, masih ada putungan, masih aktif seperti biasa. Saya dipanggil kira-kira hampir 12 malam, 12 pagi sudah itu. Father, dia bilang, tolong, dia bilang, ada satu anak karasukan. Tolong Father, dia bilang, sebab dia karasukan. Dari jam berapa lagi? Saya bilang, dari jam 4 petang lagi. Jadi kenapa kamu baru panggil? Kamu tidak panggil Father yang sekitar di sana kah? Sudah, tapi dia tidak sambut itu telepon Father, dia bilang. Pendekkan cerita. Jadi saya coba tidak mau pergi, sebab jauh itu di sana Lokawi. Jadi apa yang saya buat? Saya bilang, kamu teruskan aja berdoa. Kebanyakan belia yang berada di sana itu, dan saya akan doakan untuk kamu. Masa saya berdoa di chapel, di rectory, di sekretariat. Saya coba Bluetooth, tapi saya rasa tidak selesai. Saya mesti mau pergi sana juga. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya telepon beberapa orang supaya doakan saya, sebab saya jalan satu orang, sebab saya akan limpas itu satu pergunungan yang banyak Pontianak sama Tapolo Langgoy. Jadi yang banyak Pontianak dong bilang lah, jalan mau pergi Zoo Sabah sana itu, di Mang sana itu. Dulu dia punya tempat kancuring. Pendekkan cerita. Saya telepon tidak sambut telepon. Saya tidak sambut telepon. Jadi saya telepon satu orang sister, mother. Sekarang dia sudah meninggal lah. Saya telepon dia pukul dekat jam 12 malam di Sarawak. Mother, would you mind to put candle in front of the tabernacle? Because I have to go to pray for this one fellow, sebab dalam bahasa dusun. Jadi, pendekkan cerita, hujan lagi turun-turun. Pendekkan cerita, saya sampai sudah di sana. Ngangam saya sampai sana, tidak ada karen. Tidak ada karen, macam sengaja saja tuh iblis mau menghalang. Dan lumpur lagi. Pendekkan cerita, saya masuk di dalam rumah itu, tiba-tiba itu budak yang kerasukan cakap, jangan kau dekati. Kenapa kau ada cahaya? Dia bilang. Saya tidak bawa slide. Bila saya keluar itu stola, dia nampak dia langkan. Dia tidak suka nampak itu stola, sebab bercahaya, dia bilang. Stola yang pada pakai yang pendek saja itu. Selepas itu, pendekkan cerita, sebab mengambil masa hampir 1 jam. Dia bilang, keluarkan saya. Itu beliau pegang kaki dan tangan. Jadi saya katakan, dari mana kau masuk tadi? Keluarlah, ikut pintu itu, saya bilang. Tidak mau, dia bilang. Siapa mau kasih sengsara anak ini, dia bilang. Sebab anak itu luka-luka sudah, sebab itu lantai dia bambu, wah. Kenapa kau kasih? Saya bilang, kenapa kau mau kasih kasih rusak sama dia? Kenapa kau kasih luka dia lah? Saya mau balas dendam, dia bilang. Saya bilang, mau balas dendam, saya bilang. Bapak dia bilang, sebab bapak dia dulu pun kuat main ini black magic, bah. Ini kuasa-kuasa kegelapan. Jadi saya bilang, keluar kau daripada dia. Saya bilang, tidak mau, dia bilang. Jadi saya tahu, saya mesti gunakan kuasa yang baru wibawa, dia bilang kunun, bah. Jadi saya bilang, oke, keluarkan saya, dia bilang. Oke, sekarang saya mau kau cakap, saya akan keluarkan kau, tapi saya mau kau cakap, Yesus adalah Tuhan. Kau Tuhan. Saya bukan Tuhan, saya bilang. Saya pada Nik. Kau tengok, kau tambirang sudah, saya bilang. Kalau kau cakap Yesus adalah Tuhan, saya kasih lepas kau, saya bilang. Kau Tuhan. Terus saya terpikir, kalau iblis, dia tidak disebut nama Yesus, sebab nama Yesus ada kuasa, bang. Dan selepas itu, Yesus adalah Raja. Saya bilang kan, cakap, kau Raja. Saya bukan Raja, saya pada Nik, saya bilang. Jadi siapa kau? Saya bilang. Saya adalah Raja. Raja apa? Lucifer, dia bilang. Bergegar juga. Sebab yang disadar dalam bedak itu bukan sembarangan punya hantu kecil-kecil. Toyol kah, Pontianak kah? Ini Lucy nomor 4, yaitu Lucifer. Dan sambung minggu depan. Oke. Tapi saya tahu banyak di antara kamu tidak puas hati. Paksa juga saya ceritalah. Pendekkan cerita. Saya ambil itu salib. Belum ada lagi salib Saint Benedict. Dia luda-luda. Dan last, saya tahu juga macam mana keadaan itu. Saya ambil tubuh Kristus. Memang saya ada bawa. Saya pergi ambil. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu dia pengsa. Kira-kira 12 lebih sudah, itu mau dekat jam 1.
Dan sebetulnya saya tanya dia, bangun. Cakap, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Cakap, Yesus adalah juru selamatku. Yesus adalah juru selamatku. Pas. Terus saya pulang, keesokan harinya, saya katakan terbedak, sejak gila kau kerasukan, sejak umur usia 14 tahun. Sentiasa, karena bapak dia yang pegang black magic, dan tapi mungkin tidak selesai, dan itulah dia balas dendam. Itu yang saya katakan kepada para pembimbing katekis pada saat ini. Jangan kita mengenali Yesus, tetapi kita harus percaya. Jangan hanya mengenali Yesus, tapi kita harus percaya. Dengar sabdanya, sebab sabdanya sangat berkuasa. Kenapa sabda Tuhan sekarang tidak lagi kedengaran, tidak lagi berkuasa? Kenapa kelihatan kering? Sebab petugas-petugas liturgi dalam gereja ambil sambil lewabah. Baca pun yang tidak ikut full stop, tidak ikut koma, tidak ikut nokta. Mereka cakap saja macam orang mati, tidak ada intonasi, tidak ada eye contact. Jadi itu sabda tidak kesampaian. Itulah saudari yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus datang untuk bukan saja menebus dosa-dosa kita, tapi membebaskan kita daripada kuasa kegelapan. Dan saya mau kamu selepas ini kamu nyanyi lagu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Kalau kamu pergi tempat yang kamu rasa ada conjuring sana, bikin takut, kamu nyanyi ini lagu. Kamu nyanyi bukan kamu kenal itu lagu saja, tapi kamu mesti percaya dalam nama Yesus. Terakhir sekali bagi saya, suku minit. Setiap kali kita merayakan Misa Kudus, Yesus memberi kita kekuatan melalui sabda dan sakramen. Sekiranya PKP dibuka lain kali, berebutlah kamu datang ke gereja. Sebab apabila kamu menyambut tubuh Kristus, kamu diselamatkan. Dan tidak ada siapa yang dapat melawan kita. Sebab Yesus ada dalam hidup kita. Dan imani Yesus, dan kamu tidak akan rugi apa-apa. Dan percaya kepada Yesus, dan kamu tidak akan rugi seumur hidup. Yang percaya kepadaku tidak akan mengalami kematian. So maka itu saudari, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita, iman yang kita akui sampai Tuhan datang.